Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Satria, nomor induk mahasiswa 21050500032. Dan di sini dalam rangka mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Bu Gloriolanda, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, saya akan menjelaskan tentang konsep kelompok kepentingan, yaitu materi yang ada di pertemuan ke-6. Kelompok atau golongan kepentingan merupakan segolongan orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan dari golongan tersebut. Aktivitas dari golongan ini berkaitan dengan yang lebih spesifik melalui aparat yang mendalami secara lebih intensif dengan upaya yang tidak berlebihan. Golongan kepentingan dalam kesempatan tertentu dimungkinkan sering mencari support ataupun mengadakan kesepakatan dengan partai politik lainnya dengan maksud untuk ikut memperjuangkan keperluan yang ingin diraih oleh golongan tersebut. Golongan kepentingan pun ada berbagai macam. Yang pertama adalah golongan non-asasional. Golongan non-asasional merupakan golongan kepentingan yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang tidak terlalu sering dilakukan. Salah satu contoh dari golongan non-asasional ini adalah Persatuan Warga Batak di Jakarta misalnya, Himpunan Mahasiswa Lingga, Himpunan Mahasiswa Karimun, Batam, dan lain-lain. Golongan kepentingan yang kedua adalah golongan anomik. Golongan anomik merupakan golongan kepentingan yang terbentuk di antara elemen-elemen di dalam masyarakat yang terbentuk secara spontan. Golongan ini cenderung tidak beraturan dan tidak terorganisir serta tidak tersistem dengan baik. Salah satunya adalah persatuan perdagangan yang akan digusur dengan berdemo. Mereka biasanya tidak tersistem dan tidak terorganisir dengan baik karena terjadi secara spontan. Salah satu contoh keduanya yaitu demo karyawan buruh untuk meminta kenaikan gaji, demo mahasiswa, dan lainnya. Golongan kepentingan yang ketiga adalah golongan institusional atau kelembagaan. Golongan ini merupakan golongan yang bersifat formal dan organisasi yang telah mapan, kegiatannya teratur, tujuan organisasinya luas, serta kepemimpinannya yang terseleksi. Biasanya golongan ini merupakan golongan dari instansi pemerintahan atau negara. Salah satu contoh dari golongan ini adalah Polri, PGRI, TNI, Polri, dan MUI. Lanjut ke golongan kepentingan yang keempat, yaitu golongan asasional. Golongan asasional merupakan golongan yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok khusus atau spesifik, menggunakan tenaga profesional dan tujuan yang bersifat khusus. Salah satu contoh dari golongan asasional adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia atau ASPINDO, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Dan kita sampai di golongan terakhir, yaitu golongan penekan. Golongan penekan merupakan lembaga politik yang digunakan masyarakat yang terdiri dari orang-orang dengan pemikiran yang sama dan berusaha untuk mempromosikan serta mengkampanyekan tujuan bersama. Contoh dari golongan penekan ini, yang pertama ada Amnesty International, yang tujuannya yaitu mencari perhatian pemerintah terutama kepada hak asasi manusia. Yang kedua ada Fair Trade Foundation, yang bertujuan untuk mendorong kepentingan petani dan pekerja negara berkembang dengan menyuarakan perubahan terhadap cara perdagangan bekerja seperti kesepakatan dagang yang adil, harga yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih layak. Dan yang ketiga ada Greenpeace. Greenpeace sendiri adalah organisasi yang selalu menyerukan isu-isu lingkungan kepada pemerintah dan masyarakat. Tujuannya yaitu fokus pada isu-isu lingkungan dan mengkampanyekan perlindungan dan kelestarian lingkungan. Sekian saja video presentasi saya tentang golongan kepentingan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.